oleh beliau. Ini kalau mau di bukunya ini boleh dibaca-baca. Yang terakhir nanti di akhir acara insya Allah asal bebas. Jadi kan dibagikan kartu tadi di depan nanti ada bebas. Tapi yang tidak dapat nggak usah khawatir. Yang penting kita niatnya di sini dapat ilmu dan silaturahmi. Yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini ya, kita masih berada di bulan Hijjah dan hari ini disebut dengan hari Tasyrik. Nama lainnya apa? Siapa yang tahu nama lain hari Tasyrik? Ya? Demur dendeng. Ada yang tahu tidak? Nama lain hari Tasyrik dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan afdalul ayyam yaumun nahar. Sebaik-baiknya hari adalah hari nahar. Ya. Ya, baik. Sebaik-baiknya hari adalah hari nahar. Dan kata Nabi, wa yaumul qar. Yaumun nahar wa yaumul qar. Alif lam qaf ra. Yaumul qar adalah tanggal 11 Zulhijjah. Pendapat yang lain, dia adalah hari Tasyrik. Apa keutamaan hari Tasyrik? Pertama, bahwa dia adalah hari di mana para jamaah haji dan juga orang-orang yang tidak haji sama-sama melakukan ibadah. Cuma beda sedikit ibadahnya. Kalau jamaah haji hari ini bagi yang nafar tsani baru pulang nanti ya. Ini masih pagi di sana. Kalau yang nafar awal berarti kemarin. Pulang dari Mina kemarin. Kita pulangnya kapan? Iya, saya kira pengajiannya bukan di sini, Bu. Karena hari-hari ini betul tadi ya, misalnya Umi Titi masih di sana, betul, sahih. Dan hari ini adalah hari terakhir berada di Mina. Jadi yang asal Ibu sekalian, kita berharap tahun depan, kalau tahun depan nggak bisa, tahun depannya lagi ya. Kalau nggak bisa juga, tahun depannya lagi. Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 kita bukan ada di Indonesia, kita sedang ada di Arafah. Ya, jadi tanggal 8 itu di Mina, Tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah, malamnya ke Musdalifah, kemudian besoknya ada di Mina, menyelesaikan di Jamrah, Tawaf Ifadah dan seterusnya sampai selesai dan kemudian baru pulang. Baik, walaupun demikian, Ibu sekalian, mungkin sebagai mukadimah kita perlu bersyukur kita sehat ya. Dan di Semarang kayaknya kalau daftar reguler sepertinya 70 tahun katanya. Betul ya? Antriannya yang berita terakhir 70 tahun. Makanya ibu-ibu rajin kesini aja, nanti mungkin ada kan undiannya ya. Iya, untuk haji kayaknya. Tahun ini Ibu sekalian disebut Haji Akbar. Kenapa Haji Akbar? Karena wukufnya berbarengan dengan hari Jumat. Makanya semua jamaah Fatimah Zahra yang tahun ini berangkat haji harus sujud syukur beberapa kali itu. Kenapa? Masuk Haji Akbar. Tidak setiap tahun, bukan cuma tiap tahun ya, setiap 10 tahun belum tentu ada ketemunya di hari Jumat hajinya. Jadi kalau bayar harus 4 kali lipat, berani, gak apa-apa. Kenapa? Ada Haji Akbar. Walaupun pendapat kedua, Haji Akbar itu haji di bulan haji, sedangkan Haji Asghar umrah.
Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini yang paling rajih, Haji Akbar itu adalah Yaumun Nahar. Tanggal 10-nya disebut Haji Akbar. Akan tetapi sekali lagi, bagi jamaah haji tahun ini berarti tidak ada Jumatan. Mereka menggabungkan duhur dan asar di Arafah, kemudian lanjut khutbah Arafah, dan tidak ada salat Jumat. Jadi oleh karena itu, bedanya apa dengan di kita? Di kita hari Arafah tersebut diperintahkan puasa. Kemarin ibu puasanya hari Jumat apa Sabtu? Jumat. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Kamis, ya kan? Ada yang ya saya nggak mau ribut urusan itu, yang penting ya puasa. Para ulama khilaf, tapi intinya tanggal 9-nya puasa. Kalau ditanya tanggal berapa puasa, tanggal 9. Mau ikut yang Jumat atau mau ikut yang Sabtu, yang jelas puasa. Nah, oleh karena itu, setiap kita kalau boleh, kalau bisa mengetahui minimal apa saja keutamaan yang ada, kemudian kita bisa kerjakan. Dan sekarang belum selesai, masih ada waktu. Ayyamul Qar ini sampai besok. Kalau di kita yang mulainya Ahadnya Id, berarti Senin, Selasa, Rabu. Kalau ibu belum menyembelih kambing, saya doakan mudah masih bisa menyembelih sampai Rabu, hari Rabu. Ada yang menyembelih semua ya. Kalau ada yang belum menyembelih, dapat doa dari Nabi. Kata Nabi SAW, hada minni wali ali Muhammad wali ummati. Ini sembelihan untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umatku yang tidak bisa menyembelih. Tapi saya berharap kalau bisa sih ibu-ibu semua, bukan ibu-ibunya ya, suaminya kan nyembelih kambing, walaupun kambingnya masya Allah kecil, sebesar kucing. Usahakan sembelih, karena itu adalah ibadah. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan ayat fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan sembelihlah walaupun seekor kambing yang kecil. Jadi penyembelihan dalam Islam ada 3 hukum. Pertama, penyembelihan yang syar'i, bentuknya 2. 2 itu akikah dan kurban. Akikah kita diperintahkan pas kita lahir di hari ke-7 diakikahnya. Yang wajib akikahnya adalah ayahnya atau kakeknya. Kalau ayahnya nggak bisa, kakeknya bisa, boleh. Jadi suami kalau tahu istrinya hamil, kan udah ketahuan lama tuh, siap-siap untuk belikan kambing. Ketika istrinya melahirkan, nah sembelihkan. Kalau anaknya 2 laki-laki, kambingnya berarti 4. Kalau anaknya 7 laki-laki, kambingnya 14. Iya. Oh iya, ada di India 9 bu, melahirkan kembar 9 laki-laki semua. Iya. Ibu baru tahu ada yang melahirkan banyak. Ya, saya juga pernah, cuma dengar aja. Kalau ikan lebih banyak lagi anaknya. Jadi intinya kalau yang kembar berarti 2. Dan Nabi mengakikahi Hasan Hussein dan beliau yang membayarkan atau beliau yang membelikan kambing. Tapi yang kedua kurban. Kurban diperintahkan, dan ini yang disyariatkan akikah atau kurban. Bedanya akikah cuma sekali seumur hidup, kalau kurban setiap tahun. Jadi jangan seorang mengatakan saya sudah kurban tahun kemarin, ya tahun ini juga iya. Nah, jenis penyembelihan yang kedua hukumnya yang haram. Yang haram ini contohnya menyembelih untuk tumbal, ya. Seperti waktu ada lumpur Sidoarjo disembelihkan seekor kerbau di dekatnya sebagai syarat tumbal buat, ini nggak boleh. Atau menyembelih untuk jin. Misalnya ada di Tembalang, suaminya bermimpi, katanya dia kesurupan ini, kalau mau keluar jinnya, tolong sembelihkan kepala kambing, letakkan kepalanya di kuburan. Belum mahasiswa yang ada di situ berjalan, ini nggak boleh. Dagingnya halal. Jenis ketiga penyembelihan yang mubah. Contohnya apa? Tukang sate kambing nyembelih kambing, itu mubah itu. Bahkan berpahala karena dia berusaha.
Atau ibu punya kambing terlalu banyak. Ini acara apa nih? Ini syukuran. Syukuran apa? Syukuran kambingnya banyak, mengurangi jumlah kambing, boleh. Atau ada tamu, seperti Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak sapi yang dipanggang. Itu karena apa? Ada tamu 3 malaikat yang belum pernah kita jelaskan. Jadi kalau ada tamu, orang Saudi juga biasa disembelihkan kambing. Di kita kalau ada tamu paling-paling teh, ya kan? Dan itu bisa, kalau ibu bisa mengawali bagus bu. Kalau ada tamu, apalagi dari jauh ya, sembelihkan 1 ekor kambing. Kalau tamunya 3 orang, layak 1 ekor kambing. Iya, kalau tamunya 6, 2 ekor. Iya. Saya pernah bertamu ke rumah orang Arab di Gudai. Gudai itu yang tadi di Mekah, nggak jauh ya, dari terminal. Itu ternyata dia nyembelihkan kambing, padahal kita cuma berdua. Kata dia, ini anak kambing, bukan kambing besar. Tapi ya besar sekali daging. Baik, sekarang kita masuk di bukunya. Kita sudah lupa sampai mana, tapi coba lihat sekarang bab ke-5. Bab ke-5 di buku aslinya di halaman 126. Kalau di situ judulnya Muraqabah. Ada? Oh iya. Ya mungkin lebih sedikit karena kitab ini ada 3 jilid. Kalau yang itu terjemah sebenarnya. Judulnya Muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi Allah Ta'ala. Jadi aslinya kalau kita menyendiri itu tidak sendiri. Kalau kita berdua berarti ada yang mengawasi yang ketiga. Bahkan ada malaikat yang menulis di kanan kiri kita. Oleh karena itu ada seorang jamaah haji sekalian, beliau bayar katanya 1 miliar bayarnya berdua. Jadi suami istri itu 1 orang 500 juta. Sampai di Mekah, setelah melaksanakan ibadah haji, kemudian rupanya ngobrol dengan teman-temannya. Maka yang satu dia bilang, "Bapak bayarnya berapa?" "Saya bayarnya 500 juta. Jenengan berapa?" "Ya saya kurang dari itu." Waktu saya ditanya, sebetulnya mahal apa enggak? Untuk jamaah haji tidak ada yang mahal. Berapapun bayarnya tidak ada yang mahal. Semua jadi murah. Makanya kalau kita misalnya mengeluarkan biaya untuk umroh atau haji, berapapun bayarnya itu murah. Bandingkan dengan pahala sholat di Masjidil Haram. Bandingkan juga dengan pahala umroh gara-gara sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Bandingkan juga kalau hajinya, haji yang mabrur, balasannya surga. Kak Maisaro datang. Surga tidak bisa dihargakan, sangat amat tinggi nilainya. Nah, ternyata beliau seorang petani sawit. Dia baru panen. Waktu itu sawitnya harganya mahal, sekali jual dapat 1 miliar. Dipakai buat ongkos gaji. Kemudian orang ini punya kelebihan. Ternyata dia selalu merasa diawasi Allah atas setiap tindak tanduknya. Sampai-sampai kalau ada sesuatu yang bukan haknya, dia kembalikan. Ini muraqabah. Muraqabah merasa diawasi Allah Ta'ala. Ya sebagai muqaddimah, kalau di ayat ini disebutkan alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah tahu, Allah melihat engkau ketika engkau berdiri dan ketika engkau sujud. Bukan hanya sujud dan berdiri, ketika pergi, ketika pulang. Kalau dia pedagang, dia harusnya jujur. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Hari ini banyak pedagang yang kadang-kadang dia waktu beli pengen ditambah, kalau dia jual dikurangi. Mengurangi jualan, takaran dan timbangan disebut tofif. Tofif ini artinya qalil. Ini nggak boleh. Seharusnya kita kalau jualan jujur apa adanya. Kalau sekilo dikasih sekilo, kalau 1 on dikasih 1 on. Berarti kalau jualan emas, kalau emasnya misalnya 23 karat, bilang 23 karat. Kalau misalnya ini 24 karat, 24 karat. Kalau emasnya nggak ada surat-suratnya, bilang ada surat-surat. Jual mobil juga sama. Mobilnya tabrakan, bekas tabrakan atau bekas kena banjir dan yang lain. Sama dengan urusan kayak nikah. Nikah harus jujur, ya kan? Sampai ada seorang
di Saudi, dia menikahi seorang wanita, lalu didapatkan si istrinya itu ternyata tidak punya gigi. Jadi giginya palsu semua, Bu. Hanya suaminya komplain. Katanya, kenapa saya tidak dikasih tahu sebelum kita nikah? Akhirnya tanya ke hukuman, ke kodim begitu, Bu, bertanya, ini istri saya waktu saya kenalan dengan dia tidak bilang bahwa dia tidak punya gigi. Setelah saya nikahi, ternyata dia ompong semua atas bawah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau ibu jadi suaminya, apa yang dilakukan, Bu? Misalnya dibalik sekarang, ibu dinikahi seorang laki-laki, suaminya ternyata nggak punya gigi. Minta cerai apa enggak? Gimana, Bu? Ya, beliau syekhnya itu bagus juga jawabannya. Kata dia bilang apa? Bal hada ahsan. Kata dia, nggak apa-apa, malah bagus. Istrimu nggak ada giginya, malah bagus. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menggigit engkau. Jujur dalam segala hal. Tahun ini kayaknya termasuk yang kredit ya, masalah haji ya. Kasihan yang ada yang nggak berangkat. Dari daerah saya, Bu, yang reguler, ada yang nangis bahwa karena umurnya 65 tahun lebih sebulan. Aturannya katanya tahun ini kan 65 maksimal. Beliau nangis kayak anak kecil di lantai itu, bilang, Pak, sabar. Yang satu lagi ya masih mungkin 60. Akhirnya nggak tahu jadi berangkat atau tidak, dan ini aturan juga kadang jadi masalah. Jadi oleh karena itu, kembali ke yang tadi, muraqabah ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sujud, kita berdiri, Allah Maha tahu. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala bersama dengan kalian di mana saya akan bisa saya bermaksiat, padahal saya setiap hari diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau itu berdagang, kalau dia jujur, jaminannya surga. Kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah Ta'ala. Nabi pernah menegur seorang pedagang yang kurmanya itu bagian atas kering, bagian bawah basah. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak dibalik? Kata dia, asaba al-balad. Maksudnya, asabani matar bilail hatta al-balad. Sesungguhnya turun hujan tadi malam sehingga dagangannya basah. Zaman dulu di Madinah nggak kayak sekarang ada toko-tokonya. Dulu mereka jualan terbuka, atapnya langit, jadi kalau hujan kena. Kenapa tidak dibalik? Harusnya dibalik biar tahu pembeli bahwa ini kormanya basah dan yang lainnya kering. Nah, Nabi tidak kata Nabi, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan saya. Begitu walaupun kecil. Kenapa? Karena Allah melihat dia. Contoh misalnya, yang Abdullah bin Mas'ud katakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Seorang mukmin melihat dosanya seperti duduk di bawah gunung, dia takut gunung ini menimpa dirinya. Nah, oleh karena itu, dosa kecil bagi seorang hamba tidak akan dilakukan, apalagi dosa besar. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, akibat kedua sekalian, orang kalau muraqabah, maka dia akan terjaga dari makanan yang haram. Sekarang kita bulan puasa misalnya, ibu-ibu yang ada di rumah, di kulkas banyak makanan. Orang semuanya nggak ada di rumah, tinggal sendirian. Kita lagi puasa, apakah kita boleh mengambilnya? Tentu tidak. Bahkan waktu nyicipi makanan nggak langsung ditelan. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dulu dapat makanan, sepotong makanan dari seorang anak muda yang pura-pura jadi dukun. Dikasihkan kepada Abu Bakar, kemudian dimakan oleh Abu Bakar. Setelah dimakan,
Abu Bakar bertanya, min aina hadha ta'am? Dari mana makanan ini wahai anak muda? Kata dia, kuntu takahantu bil jahiliyah. Saya pura-pura jadi dukun, lalu saya dikasih kue ini. Kemudian saya bawa kepada engkau tadi, lalu saya kasih kamu, lalu engkau makan. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fi. Abu Bakar memasukkan jarinya yang 4 ke mulutnya, hatta waqa'a ma fi batni, sampai dikeluarkan isi perutnya. Berarti ini apa? Memuntahkan makanan yang terlanjur dimakan. Ini Abu Bakar lakukan. Datang Umar bin Khattab, katanya, irham nafsaka ya Abu Bakr, ya Abu Bakr, kasihani dirimu wahai Abu Bakar, jangan dimuntahkan lagi, karena dia 2-3 kali dimuntahkan. Apa kata Abu Bakar? Wallahi law anni a'lam anna nafsi satakhruj ma hadha ta'am la fa'altuh. Demi Allah, sekiranya aku tahu makanan ini akan keluar bersama nyawaku akan keluar bersama makanan yang saya keluarkan, saya akan lakukan. Li'anni la arda yujad fi batni qit'atun minal haram. Karena saya tidak ingin ada di perutku makanan yang haram atau syubhat. Jadi Ibu sekalian, Abu Bakar makan makanan pemberian seorang anak muda, yang anak muda ini dapat makanan ini hadiah, pura-pura jadi dukun. Paham gitu ya? Nah, jadi asalnya makanan seperti sesajian, makanan hadiah pemberian pura-pura jadi dukun itu tidak boleh. Aslinya itu termasuk makanan yang haram. Sedikit taklik atau catatannya. Pertama, berpura-pura jadi dukun, apa hukumnya? Hukumnya nggak boleh. Misalnya di antara ibu-ibu sini ada yang main film, Bu. Filmnya jadi nenek sihir. Ada yang mau? Nggak boleh menjadi nenek sihir. Walaupun berpura-pura, kalau Syekh bin Bas menyebutkan, walaupun berpura-pura itu tidak boleh. Sama dengan begini, ini air putih. Saya mau minum air putih ini, Bu, tapi pura-pura minum khamar. Boleh tidak? Nggak boleh. Baik, ibu dibonceng suaminya naik motor, lalu membayangkan yang memboncengnya itu bukan suaminya, yang memboncengnya bintang film. Boleh? Tidak boleh. Haram hukumnya. Sekarang ibu makan telo tahu? Membayangkan yang dimakan coklat. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Saya minum air putih ini, saya pura-pura minum air zam-zam. Boleh? Kenapa yang ini boleh, yang tadi nggak boleh? Baik, Syekh Albani menjelaskan dalam Adabuz Zifaf, idza ata rajulul ahlaha ay ahlahu. Jika seorang suami mendatangi istrinya, lalu dia membayangkan yang berhubungan dengannya adalah istri orang, hukumnya haram. Sekarang kalau dibalik, ini tuh minuman keras, khamar, Bu. Saya minumnya membayangkan minum air putih, boleh? Lebih haram lagi. Lebih haram lagi. Jadi yang haram dibayangkan yang halal tidak boleh, karena yang haram tetap haram. Yang halal membayangkan yang haram juga tidak boleh, karena ada larangan syar'i. Yang boleh adalah membayangkan sesuatu yang mubah, dan yang dia lakukan sesuatu yang mubah, ada jaiz. Contoh misalnya, kita ngaji sekarang di mana ini ngajinya? Karpetnya ibu tahu karpetnya mirip enggak dengan karpet di Masjidil Haram? Kalau sekarang masjidnya karpetnya semuanya hijau. Di Raudhah pun dulu hijau, di Masjid Nabawi semuanya juga hijau. Kenapa begitu? Karena Saudi sekarang punya pabrik karpet sendiri. Saudi punya
punya pabrik karpet Bu, dan karpetnya yang di Masjidil Haram itu yang buat Saudi. Kalau dulu masih impor. Nah, kita duduk di karpet ini membayangkan kita sedang ada di Masjid Nabawi. Coba Ibu lihat sebelah kanan. Sebelah kanan itu pintu 19. Betul ya, Bu ya? Pintu 25. Atau yang depan ini pintu 25 katanya. Sebelah situ Bu, ada tukang kebab nanti di luar sana. Jadi, kalau membayangkan yang mudah, yang mubah boleh. Cuman kata para ulama, jangan sering-sering. Nanti bisa masuk rumah sakit jiwa. Ya kan? Nanti beli tempe, Masya Allah. Kenapa Pak? Tempe serasa daging unta. Nanti sebelahnya akan bingung, Bapak udah pulang dari rumah sakit ya? Iya, naik sepeda ontel serasa naik pesawat. Jadi intinya itu yang kedua. Yang ketiga sekalian, akibat dari muraqabah adalah seorang akan berusaha mendidik dirinya di atas iman. Jadi dia akan selalu semua amalannya itu benar-benar sesuai dengan keimanan dia. Dia tidak akan berbuat hal-hal yang jelek-jelek lah begitu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya masuk di hadisnya saja. Hadis yang pertama adalah hadis yang panjang, yang kita sudah tahu semua, disebut hadis Jibril. Mungkin tidak perlu kita baca. Intinya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang Islam, disebutkan 5. Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam namanya. Ketika Nabi ditanya, "Mal iman?" Apakah iman? Al-imanu an tu'mina billah. Iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat dan qada dan qadar. Ini disebut rukun iman. Kemudian ihsan. Ihsan ini apa? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innallaha yara. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihat engkau. Maknanya ihsan itu merasa diawasi Allah. Kalau dalam matematika Bu, dalam lingkaran yang paling luar itu Islam, lingkaran dalamnya iman, lingkaran paling dalamnya lagi ihsan. Semua muhsin atau orangnya ya, kalau muslim orang yang beragama Islam, kalau mukmin orang yang punya iman, kalau muhsin orang yang berbuat ihsan. Setiap mukmin pasti muslim, setiap muhsin pasti mukmin, dan setiap muslim belum tentu mukmin, setiap mukmin belum tentu muhsin. Bingung nggak? Nggak, insya Allah tidak bingung. Kalau masih bingung harus sering umroh, insya Allah tidak bingung. Oleh karena itu, kalau dari nama, kalau hanya nama Bu, satu orang namanya muslim, satu orang namanya mukmin, satu orang namanya muhsin. Kalau dari nama saja, maka yang paling baik adalah muhsin. Ada 3 orang laki-laki melamar ibu-ibu semua, atau melamar anaknya lah. Yang satu namanya Abdullah Muhsin, yang kedua Abdullah Mukmin, yang ketiga Abdullah Muslim. Mana yang diambil Bu? Dilihat orangnya. Orangnya dilihat dulu. Orangnya sholat tidak, orangnya baik tidak, bagaimana akhlaknya, bagaimana tampilannya, kerjaannya di mana. Karena hari ini nama kadang tidak sesuai dengan orangnya. Walaupun namanya Blacky, misalnya orangnya namanya Blacky, tapi orangnya Masya Allah baik banget. Saya ada teman Bu, namanya itu Masya Allah, apa ya, kalau kita bilang jelek nanti khawatir juga sakit hati. Tapi namanya tidak sesuai dengan orangnya. Orangnya Masya Allah luar biasa, hafalannya juga banyak, 30 juz dia hafal. Tapi namanya sesuatu yang agak kurang ini. Jadi kalau boleh sih, kalau kita punya anak, kasih nama yang terbaik. Ya, karena nama adalah doa. Jadi kalau di absen di kelas sekaligus mendoakan.
atau dicari namanya, jadi hilang kan? Ada seorang hilang, seorang anak nggak ketemu. Setiap diumumkan dia dapat doa, dan akhirnya doa-doa ini dikabulkan. Nah, muhsin itu orang yang merasa diawasi Allah. Salah satunya adalah dia karena muraqabah. Ya, jadi oleh karena itu ini hadis yang pertama kita lewat. Intinya hadis yang pertama ini, Jibril bisa menyerupai orang dan orang tersebut laki-laki. Jadi oleh karena itu malaikat tidak pernah menyerupai perempuan, Bu. Malaikat semuanya menyerupai laki-laki. Dan yang menyerupai laki-laki wajahnya tampan semua. Oleh karena itu bedanya apa dengan jin? Jin bisa menyerupai manusia, dan jin bisa menyerupainya laki atau perempuan. Jadi ini satu kelebihan jin yang malaikat tidak lakukan. Hanya saja yang kedua, jin punya hawa nafsu sama kayak manusia, malaikat tidak. Dan jin dapat taklif. Taklif ini beban syariat. Jadi jin ada yang dosa, ada yang pahala. Ada jin yang taat, ada yang tidak. Termasuk jin juga ibadah haji, Bu. Sekarang juga jin juga kemarin hajinya ke sana. Cuman nggak ada perintah kata Ibnu Taimiyah untuk bertanya jin itu travelnya apa. Ya dia nggak pakai travel, Bu. Lalu maktabnya nomor berapa jin? Wallahu a'lam. Kita nggak usah urusi. Termasuk juga dia katakanlah tadi makannya bagaimana dan seterusnya. Yang pasti jin juga berhaji dan berumrah sama dengan kita. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, gak usah diperhatikan terus. Mungkin dia bukan orang, mungkin bisa jadi dia adalah jin. Nah, faedah yang lain hadis ini menunjukkan bahwa rukun iman tadi ada 6, rukun Islam ada 5. Karena ada sebagian di negeri kita yang mengusulkan rukun iman katanya dipangkas, gak usah ada yang ke-6 karena membuat stagnasi atau jumud iman kepada takdir. Nah, ini gak boleh. Nyatanya tahun ini jadi ujian, Bu. Bahwa bapak yang saya cuma bilang ke beliau yang tadi yang sedih karena nggak berangkat, ya sabar, Pak. Katanya sabar-sabar apa adat katanya. Dengan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi akhirnya dia seperti kurang beriman kepada takdir. Kasus yang lain seperti yang beberapa bulan yang lalu ada teman saya naik pesawat berinisial L, ya Bu. Dia menyesal kenapa? Karena terlambat sampai di Cengkareng. Karena ya tadi di jalan tolnya macet. Padahal dia sudah bayar tiketnya. Akhirnya dia sedih. Tapi sebentar kemudian dia sujud syukur setelah mendengar ternyata pesawat ini kecelakaan dan meninggal semua isi. Itu salah satu teman saya yang selamat gara-gara akhirnya dia baru bilang ternyata inilah kehendak Allah yang Allah kehendaki lebih baik bagi saya. Oleh karena itu yang tidak jadi berangkat tahun ini, ya jangan terlalu bersedih. Siapa tahu dia bisa haji 2 kali kan. Haji yang besok sama mungkin yang berikutnya. Nah, termasuk juga hadis ini bercerita tentang bagaimana ihsan atau beribadah sesuai dengan yang diperintahkan dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga kalau urutan di sini ya. Ini ucapan Nabi kepada seorang gulam, yakni riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di belakang Nabi, kata Ibnu Abbas, pada satu hari. Ibnu Abbas dibonceng Nabi di atas sebagian mengatakan kuda, sebagian mengatakan keledai, wallahu a'lam. Jadi Nabi membonceng Abdullah bin Abbas, dan ini menunjukkan bolehnya bonceng-boncengan. Baik, saya tambahkan hukum tentang masalah bonceng-boncengan. Ada 7 hukum terkait masalah bonceng-boncengannya. Pertama, jawazul irdaf, bolehnya bonceng-membonceng. Jadi kalau naik keledai boleh, naik sepeda motor boncengan boleh tidak? Boleh. Karena Nabi pun membonceng Mu'adz bin Jabal. Cuma di waktu itu Nabi tidak naik sepeda motor, naiknya keledai. Nabi juga membonceng yang lain, naik kuda juga pernah.
Jadi bolehnya bonceng-membonceng. Yang kedua, yang membonceng yang sunnah adalah yang punya kendaraan. Jadi kalau ibu bawa motor sendiri, siapa yang nyetir? Yang punya sepeda motor. Yang dibonceng siapa? Orang yang nunut. Tetapi boleh kalau ada maslahat. Misalnya yang membonceng ternyata lagi agak sakit, maka boleh dia minta yang nunut yang di depan. Makanya betul gojek itu benar. Maksudnya benar bagaimana? Yang gojek siapa? Yang gojeknya, kita cuma numpang. Jadi jangan sampai begitu kita dipanggil gojeknya datang, silakan bapak yang nyetir di depan. Kembali. Yang ketiga Bu, jangan menggolimi binatang tunggangan. Misalnya yang membonceng beratnya 130, yang dibonceng beratnya 150. Sementara naik kuda, kudanya kecil. Nah ini kasihan kudanya, berarti menggolimi kuda tidak boleh. Sekarang sepeda motor Bu, sepeda motornya suaminya beratnya 100 kilo lebih 30, istrinya 150 kilo. Boleh tidak naik sepeda motor yang apa ya? Naik Beat ya kan? Atau motor Cina ya kan? Nah, walaupun dia bukan makhluk hidup, sebaiknya tidak boleh berbuat zalim. Ya, walaupun dia bukan makhluk hidup. Karena zalim itu termasuk meletakkan sesuatu bukan di tempatnya, walaupun dia bukan makhluk hidup. Jadi intinya perlu diperhatikan yang tiga ini. Yang keempat, bolehnya ngobrol ketika bonceng-boncengan. Karena Nabi nasihat ini ketika bonceng-boncengan. Jadi kalau kita bonceng-boncengan boleh ngobrol. Cuman syaratnya apa? Tidak membahayakan. Kalau dulu naik keledai itu jalannya pelan, jadi sambil ngobrol dia bakal gitu. Begitu. Kalau sepeda motor kencang, kalau dengan ngobrol berbahaya, maka sebaiknya diam. Nah, yang kelima Bu, yang nunut tidak boleh mencela binatang tunggangan. Jadi kalau kita dibonceng orang, tahu-tahu sepeda motornya ditanjakan situ mogok, tidak boleh kita mencela tunggangan. Sebaiknya membantu, silakan dorong. Ya, lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam, kaifiyah, cara duduknya, laki perempuan sama. Nanti kalau naik keledai atau onta, begini modelnya. Apa namanya? Melangkang. Kayaknya bukan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ini kendaraannya begini, kaki yang satu di sini, kalau ibu duduk kan begini. Walaupun perempuan, hukumnya boleh kayak laki-laki. Karena Aisyah naik onta, naik kuda juga begini. Jadi bukan begini. Iya. Jadi kalau ada ibu-ibu naik sepeda motor seperti laki-laki, memang tidak apa-apa dan itu boleh. Dengan syarat auratnya tidak terbuka. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ibu sekalian, yang ketujuh, dalam hal bonceng-membonceng ini, alla yakuna min jinsil wahid. Hendaklah yang dibonceng dan yang membonceng satu jenis, atau itu istrinya. Kalau yang depan laki, yang perempuan belakang, berarti itu istrinya. Oh, bukan istrinya, dia belum punya istri, berarti itu adiknya. Bukan adiknya Pak, dia nggak punya adik perempuan. Kalau gitu ibunya. Masa ibunya jauh lebih muda? Kan mungkin. Bisa jadi itu istri bapaknya. Oh, enggak juga katanya. Oh, mungkin itu orang kecelakaan jatuh dari pesawat, ditolong kan gitu. Katanya mah nggak mungkin juga, saudara. Mungkin dia lupa, ya kan?
Seperti ada di Tembalang Bu, itu istri orang dikira istrinya, ketukar Bu. Ya kita ngaji malam-malam, kebetulan tidak diingatkan. Rupanya ada dua pasang suami istri, beda orangnya. Janjian di depan masjid, di bawah pohon. Nanti udah selesai bawah pohon ya. Yang janjian begitu ada dua pasang dulu. Lah yang keluar duluan, dia kira yang sudah nunggu istrinya. Karena gelap, dia juga pakai helm cakil. Motornya pada mirip-mirip. Akhirnya dibawalah pergi. Begitu sampai kira-kira 10 menit mau belok ke perumahan dia, kok beloknya ke sini katanya. Nah iya kita mau pulang, mulainya ke sini katanya. Iya kan rumah kita di sini. Lah kamu siapa katanya? Wah, salah. Terus gimana Bu? Diturunkan di jalan? Ya bingung balik kan. Yang satunya lagi begitu dia mendekat mau dipegang tangannya, katanya suaranya agak gede-gede dikit, beda ya. Hanya tadi kasus. Cuman kalau ada begini, kalau tidak sengaja Bu tidak apa-apa, itu karena kesalahan. Iya nggak apa-apa. Syaratnya apa? Ini nggak sengaja kan, nggak tahu. Bahkan di Saudi kan saya pernah cerita kan, ada seorang laki-laki dia salah dikira istrinya sampai berhubungan suami istri. Akhirnya saya masuk pengadilan. Kemudian dilepaskan semuanya karena tidak sengaja. Kenapa begitu? Suaminya kerja di lepas pantai di Qatar kalau nggak salah. Pulangnya itu sebulan 2 kali kalau nggak salah begitu. Kemudian waktu dia pulang, dia punya kunci rumah, punya apa? Didapatkan di kamarnya ada dikira istrinya. Padahal itu adik iparnya, istrinya nemeni ibu mertuanya di kamar sebelah. Itu kasus. Ya sudah, maaf-maafan, tidak sengaja. Makanya kalau boleh saya sarankan, suami itu kalau kerja jangan jauh-jauh. Ya Bu. Ibu suaminya dekat-dekat aja kan? Alhamdulillah itu disyukuri Bu. Makanya biasanya gemuk ya kan? Ibu perlu bersyukur kalau suaminya tadi dekat, alhamdulillah. Karena bekerja itu yang ideal tidak jauh dari keluarga. Ya, karena dalam hadisnya seperti gunung, pulang pergi pagi, pulangnya sore. Kalau ke negara lain kan nggak bisa dia. Ya, yang kedua Bu, pekerjaan itu kalau boleh cari pekerjaan yang gajinya besar. Iya, 2 hari kerja, libur bisa 2 bulan. Yang ketiga pekerjaan itu cari yang tidak ganggu ibadah. Ya. Yang keempat usahakan pekerjaannya tidak capek. Ya. Tidak capek. Dan yang kelima Bu, pekerjaan itu kalau bisa ya Bu, kalau bisa tadi, jadi dia seperti ada teman saya itu, ini apa ya? Dia sangat baik sama ibunya. Dan ini orangnya di Jakarta Bu, bisa ditelepon siang ini. Dia minta izin, Ustaz saya mau izin, saya mau kerja dulu. Baik, ternyata kerjanya cuma 3 menit. Saya tanya beliau, antum pekerjaannya apa? Dia beli tanah di Salatiga, diwakafkan. Dia beli tanah di Solo, diwakafkan. Saya sudah bekerja Ustaz, alhamdulillah. Sejak dia nolongi ibunya, jadi ibunya punya utang 15 juta dulu ya, udah lama. Kemudian dia punya tabungan 15 juta. Akhirnya dia bilang sama ibunya, Bu ini saya punya tabungan, bayar utang ibu berapa? Kata ibunya ternyata 12 juta, bukan 15. Akhirnya dia bayarkan. Sisa berapa? 3 juta. Lalu dia bilang, ibu tolong ingat-ingat, jangan-jangan masih ada sisa utang ke yang lain-lain. Dicari-cari ada Bu, benar 3 juta. Akhirnya genap 15 juta, dia bayarkan semua. Sejak itu dia dapat pekerjaannya cuma nelpon dan dari tempat, dan 3 menit selesai. Saya ikut dengar telepon. Kata dia nelpon ke mungkin bawahannya, tolong kirimkan ya ke pabrik ini 3 kontainer, tolong kirimkan ke pabrik ini 4 kontainer. Dan itulah banyak ratusan juta satu kontainer. Oh, bagus juga ya antum kalau bekerja begini. Cuma nggak bisa ditiru orang lain. Sejak itulah saya punya kesimpulan, pekerjaan yang baik itu tadi sebentar, dapat labanya banyak, jelas halal, gak jauh dari keluarga, dan seterusnya.
Karena ada seorang TKI waktu saya umroh, di depannya dikasih piring. Donah depan-depan. Bapak, ini piring buat siapa, Pak? Ustaz, saya kalau lagi makan, saya membayangkan istri saya ada di depan saya. Bapak mau udah berapa lama nggak pulang? Udah 4 tahun. Waduh, 4 tahun. Jadi itulah masalahnya. Kerugian meninggalkan keluarga dibandingkan uang yang didapat itu nggak cocok, loh. Jadi sebaiknya apa? Tadi, kalau harus bekerja, bawa sama keluarganya, itu lebih baik. Kalau dia belajar, bawa walaupun belajar. Jadi itu seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, jadi Nabi membonceng Abdullah bin Abbas. Ya gulam, ini u'alimuka kalimat. Wahai anak kecil. Gulam adalah panggilan buat anak kecil laki-laki. Namanya gulam. Bukan berarti dia tuh kunyah, bukan. Kalau di Jawa tole, ya kan? Ya. Wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimat. Saya mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tajidhu tujaha, seolah Allah ada di depan engkau. Jadi kalau kita beramal merasa diawasi Allah, memang Allah melihat kita kok. Jadi ini luar biasa. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Jadi pertama soal ini permintaan dalam hukumnya. Permintaan kepada Allah tidak boleh digeser kepada yang lain. Misalnya, kita meminta dipanjangkan umur, tidak boleh meminta kepada makhluk yang lain. Misalnya datang ke kuburan, minta dipanjangkan umurnya, itu nggak bisa. Ada minta tolong kepada Allah itu yang inti. Tetapi boleh minta tolong kepada manusia dengan beberapa syarat. Pertama, minta tolong kepada orang itu kalau orangnya mampu mengerjakan. Contoh misalnya, saya mau minta tolong ini mic diantarkan ke sana. Kemana? Ke pintu 339 ke 337. Mana itu? Di Madinah, pintunya udah diganti, tolong ini mic dibawa ke sana. Maka yang umroh ini bawa mic ini dibawa ke sana. Kasihkan ke orang-orang yang jaga di depan pintu, kemudian kasihkan mic. Salam dari mic ini dan orang yang ada di ruangan ini supaya bisa ke sana. Bisa. Nah, itu minta tolong hukumnya boleh karena mungkin. Atau seorang anak minta tolong ayahnya. Katanya, Abi arsilni nukudan. Wahai ayah, kirimkan saya uang. Ayahnya ada di Saudi, lewat telepon. Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena ayahnya ada dan dia masih mungkin ngirim uang. Tapi kalau dia bilang ayahnya, wahai ayah, panjangkan umur saya, nah ini nggak boleh. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Lafaz ini jauh lebih kuat dari lafaz na'buduka wa nasta'inuka. Makanya Ruqayyah mengatakan begini, sama dengan seorang suami bilang sama istrinya, misalnya, iyyaki uhib, hanya engkau yang saya cinta. Dengan seorang suami yang mengatakan, saya cinta engkau. Baik mana, Bu? Ibu pernah digituin enggak? Pernah dulu ya. Kalau yang pertama, iyyaki uhib, hanya engkau yang saya cinta, berarti tidak ada orang lain yang dia cinta. Iyyaka na'bud, hanya engkau yang aku sembah, tidak ada sesembahan ke yang lain. Tapi kalau yang pertama, na'buduka wa nasta'inu, kami menyembah engkau dan kami mohon pertolongan kepada engkau, itu bisa ada kemungkinan kepada zat yang lain. Misalnya kepada orang lain bisa jadi. Seperti yang tadi, saya cinta engkau juga kepada yang lain-lain. Nah, kemudian hadis ini menyebutkan juga wa'lam
annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, kalau sekiranya umat ini bergabung untuk memberikan manfaat kepada engkau, sesuatu yang diinginkan misalnya ya, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Niscaya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Jadi oleh karena itu kalau kayak tahun ini ya, banyak orang yang ingin berangkat haji, tapi ternyata sebagian mereka tertolak. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga kebalikannya, tidak ada yang bisa memadaratkan kita kalau Allah tidak menjadikan madarat. Misalnya yang kena corona, kita beberapa bulan yang lalu dihebohkan di negeri kita banyak meninggal. Ada di Banyuwangi, istrinya meninggal, suaminya enggak, alhamdulillah. Dua-duanya masuk rumah sakit Karyadi, cuman qadar Allah yang meninggal istri. Sekarang suaminya berarti apa? Sudah. Yang lain lagi, suami istri kena COVID, suaminya yang meninggal, istrinya yang alhamdulillah masih ada. Yang lain lagi sekeluarga, yang lain lagi ada kena semua tapi sembuh, alhamdulillah. Nah, jadi intinya itu diantara sejumlah ketetapan yang terjadi pada seseorang, hendaknya kita semua bersabar untuk menghadapi. Baik, coba lihat hadis yang keempat di kitab ini. Ya, hadis yang keempat kita ringkaskan saja. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ab. Kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah min al-mubiqat. Kata Anas bin Malik sahabat yang paling panjang umurnya, maksudnya panjang bukan paling panjang. Anas bin Malik umurnya 120 tahun. Dan dia juga yang anaknya banyak ya. Anaknya Anas 120 orang. Anaknya Anas bin Malik 120 orang. Dan Anas bin Malik bersama dengan Nabi 10 tahun menjadi pembantu Nabi begitu ya. Kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, sesungguhnya kalian melihat amalan yang dilihat oleh kalian itu sebesar rambut. Innakum la ta'lamuna amalan ya adaqqu fi ayunikum min asy-sya'b. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah min al-mubiqat. Kami menghitungnya di zaman Nabi seperti sesuatu yang menghancurkan. Ini sekarang begini, terlambat sholat di zaman kita kayaknya biasa. Di zaman sahabat itu sampai kebunnya disedekahkan gara-gara terlambat sholat. Di zaman sahabat makan anak-anak dengan orang tua, anak-anak ini tidak mendahului orang tua makannya. Kenapa? Khawatir jadi dosa besar ketika anak ngambil duluan makanan, ternyata orang tuanya suka, kebun diambil oleh anak. Makanya mereka selalu makan terakhir. Zaman sekarang orang tuanya sangat baik sama anaknya, dia selalu terakhir. Ibu kalau umroh biasanya di jamaah yang umumnya ya, mungkin kalau di Fatimah Zahra mungkin enggak. Makan itu kalau datang terakhir biasanya 3 kuahnya saja. Nah, di zaman sahabat Abdullah bin Umar kalau berjalan, dia hati-hati jalannya, takut ada debu yang nempel di wajah bapaknya dan itu jadi dosa besar. Makanya kalau angin dari depan dia belakang, kalau angin dari kanan dia berjalan di kiri ayahnya, kalau angin dari kiri dia langsung berjalan ke kanan. Itu yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. Ada sahabat ibunya tidur di atas pelepah kurma karena miskin. Di sebelahnya ada lubang kalajengking, masuk 2 ekor. Si anak ini akhirnya apa? Memasukkan telunjuknya ke dalam lubang supaya disengat. Lalu kalajengking keluar, dibunuh. Tinggal 1 kalajengkingnya, dimasukkan lagi tuh tangan telunjuk satunya supaya disengat, dan disengat betulan,
dan kalau ingin keluar boleh dibunuh. Waktu ditanya kenapa engkau lakukan itu, saya lebih ridho saya yang disengat daripada ibu saya yang disengat. Kalau sekarang kayaknya belum tentu begitu. Oleh karenanya dosa kecil di kalangan sahabat dianggap dosa besar, dan dosa besar di zaman kita kayaknya dianggap dosa kecil. Nah ini masalahnya di sini. Muhlikat adalah yang menghancurkan. Kemudian hadis yang terakhir, coba dilihat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ke-7, wa an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik adalah orang yang menahan jiwanya. Orang yang cerdik adalah orang yang menahan jiwanya. Maksudnya menahan dari kejelekan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk akhiratnya setelah kematiannya. Itu orang cerdas namanya. Kemudian wal ajiz, orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Banyak berangan-angan, tidak sempat mengerjakan. Hadis ini paling tidak ada 5 faedah, dan ini bagian terakhir yang ingin saya bahas atau kita bacakan. Pertama, salah satunya adalah bahwa dunia itu tidak lama. Saya dan ibu-ibu semua akan meninggalkan dunia ini entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi, atau tidak tahu kapan. Jadi makanya selama Ka'bah masih ada, segera umroh dan haji, apalagi antrian sekarang panjang. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, larangan mengikuti hawa nafsu. Nafsu ada 3. Ada mutmainnah, ada lawwamah, ada ammaratun bisu. Nafsu yang mutmainnah ini jiwa yang tenang, yang dikatakan dalam hadis Nabi, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah. Ini akan dipanggil pada saat kita meninggal, dan itu jiwa orang-orang mukmin. Dia akan keluar dari badan orang tadi dengan pelan-pelan, diambil malaikat, dibawa ke langit yang 7, kemudian dikembalikan ke jasadnya, dikubur. Ini mutmainnah. Yang kedua yang lawwamah, ini jiwa yang ikut ke sana ikut ke sini, tergantung kemana dekatnya. Dan kalau dia berdekatan dengan orang baik, ikut baik. Makanya saya berpesan ibu-ibu, jangan tinggalkan pengajian. Kalau tipe kita, kalau ikut pengajian ikut jadi baik, maka sering-seringlah pengajian. Kalau setiap kita tipenya, kalau pulang umroh makin naik ibadahnya, makin rajin, makin tinggi imannya, sebaiknya sering-sering umrohnya. Karena ada sebagian orang tergantung teman. Kalau temannya baik ikut baik, kalau temannya jelek ikut jelek. Kalau musim baik ikut baik, kalau musim jelek ikut jelek. Nah ini bahaya. Yang ketiga, nafsu yang ammaratun bisu, ini yang mengajak kepada kejelekan. Faedah ketiga hadis ini, perintah untuk apa? Beramal sebagai bekal akhirat. Termasuk hari ini, pagi ini kita sedang mencari bekal akhirat. Makanya nggak salah kalau dibilang mencari bekal akhirat itu pengajian salah satunya. Karena kita sedang mengumpulkan pahala, ya. Maka itu ada, kayaknya ada pengajian di sini juga di Kali Biru, namanya MBA namanya. Saya pernah hadir 1 kali, yang ngajinya di atas 75 tahun semua. Pengajiannya mulai tahun 59 atau 58. Jadi sudah sepuh-sepuh semua. Nah, judulnya ternyata MBA itu mencari bekal akhirat. Ala kulli hal, mengumpulkan dunia boleh secukupnya saja, tapi menabung buat akhirat sebanyak mungkin. Yang keempat, wajibnya kita meyakini adanya kehidupan akhirat. Jadi setelah kita di dunia, nanti kita akan pergi menghadap Allah, melewati alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, kemudian sampai di surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, larangan panjang angan-angan. Semuanya dinanti-nanti. Mau baca Quran nanti kalau bulan puasa saja baca Qurannya.
Mau sedekah nanti kalau sudah uangnya banyak, nggak banyak-banyak. Atau seseorang mau dia berbuat kebaikan nanti, akhirnya keburu datang kematian, maka celakalah dia. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan mengikuti hawa nafsu dan perintah mengikuti hidayah. Jadi enaknya ibu sekalian, pagi ini kayak sekarang kan, gak usah capek-capek ngaji ke sini, mungkin tidur di rumah lebih enak, ya kan? Tapi kita datang ke sini, insya Allah membawa manfaat. Dan jangan lupa Bu, ini masih hari tasyrik, perbanyak takbir, tahlil dan tahmid, dan perbanyak doa, termasuk doa-doanya mustajabah di hari-hari seperti ini. Dan jangan lupa juga bahwa setiap kita masih ada kesempatan untuk berkurban. Kalau masih ingin berkurban, maksimal besok, ya. Kalau tidak, maka 1 ekor kambing sudah cukup pahalanya untuk sekeluarga besar. Walaupun kambingnya kecil, harganya 1 juta misalnya, pahalanya sudah bisa dibagikan untuk keluarganya. Kalau istrinya ada 2, anaknya ada 17, semuanya dapat pahala. Gimana kalau keluarganya gemuk-gemuk, kambingnya kurus, yang ada hubungan kambing dengan keluarganya? Ya, saya ada teman dari Sumatera, kemarin dia carikan kambing yang gemuk-gemuk karena keluarga saya gemuk-gemuk. Hubungannya nggak ada kan? Ada hubungannya antara kambing gemuk. Cuman kambing yang gemuk lebih dicintai, gemuk dan sehat, dan rata-rata lebih mahal. Ya Bu, rata-rata lebih mahal. Tidak mengapa kalau hari ini belum memungkinkan. Semoga kita di tahun depan bisa berkurban, dan itu harapannya membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kayaknya itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Gak bijak kalau lama-lama. Sebelum berakhir, kalau ada pertanyaan saya silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Ya Bu, silakan. Salam, silakan Bu. Ya. Ya. Tetangga satu non muslim, tapi pergi ya, terus ya. Ada pembagian daging, ternyata pemilik rumahnya nggak ada. Kalau dititipkan masalah nggak Bu? Misalnya ibu punya freezer di rumah yang besar, taruh di situ dulu. Iya, besok dikasihkannya besok. Kalau ternyata orangnya perginya kemana? Oh, ke sana perginya jauh ke Eropa. Pulangnya 2 tahun lagi. Sebaiknya ibu makan saja, boleh insya Allah. Iya, kalau ada panitianya kasih tahu ini panitia rumah yang sana nggak ada orangnya, bagaimana? Paling udah ambil itu aja. Gimana Bu? Ya, diberikan kepada yang lain boleh. Oh, yang non muslim nggak apa-apa. Untuk kambing kurban, dighairil muslimin jaiz. Walaupun kepada non muslim boleh. Misalnya tetangga kita yang kanan Buddha, yang kiri Hindu, yang depan Katolik, yang belakang Konghucu, yang sananya di rumahnya dijual saja Bu kalau gitu. Boleh hukumnya, nggak apa-apa. Saya bahkan punya pengalaman Bu. Bahkan kita punya buku wudhu. Bayangkan, buku wudhu dikasihkan ke orang Nasrani. Ini apa nih? Ini hadiah Pak. Apa nih isinya Pak? Isinya buku wudhu, tuntunan wudhu. Buat saya, iya buat bapak dan keluarga. Nanti gimana? Nanti baca aja. Sekarang masuk Islam orangnya Bang. Hadiah itu selama orangnya mau, kan hadiah kan, nggak ada masalah. Kurban itu mirip dengan hadiah. Tetapi kalau bukan kurban, ibu menyembelih ayam. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka mengurangi jumlah ayam.
Ya dikasih aja tetangga, kasih. Bahkan akikah boleh dikasih non muslim. Yang jangan adalah zakat. Zakat ini hanya boleh mualaf ini masih non muslim, tapi sudah condong pada Islam. Ini boleh. Nah kalau cuma sayang ya, tukang sate itu jarang ngasih gratisan. Sebetulnya kalau bukan yang jualan daging nggak di sini. Itu bagus kalau bisa sekali. Ya jangan sekali dan rutin. Saya punya teman dia, setiap hari Jumat jualannya gratis. Padahal ayam, Masya Allah laku. Maksudnya laku apa? Habis. Itu bagus bro. Wallahu a'lam bishawab. Ini buat hadiah. Silakan yang tanya 2 orang lagi. Yang mana bukanya? Yang mana? Selingkuhnya. Sebelum yang nanya, saya nanya yang mau nanya ya. Yang mau tanya banyak. Atau saya tanya aja, yang bisa jawab ya teman tangannya. Oke? Baik, tadi saya menyampaikan tentang hukum bonceng-boncengan ada 7 catatan, Ibu. Udah lali banyak. Sebutkan 5 hal terkait bonceng-boncengan, Bu. Sampai bisa nyebutkan 5. Silakan. Nyatet toh. Ya, Bu. Dia nyatet terus kasih pertanyaan langsung aja. Atau disebutkan boleh. Jangan Dia lupa nyatet catatan. dia catatan. Ya, silakan. Nengok juga boleh lah. Apa saja? Satu, pertama, boleh memboncengan yang sejenis. atau istrinya ya, atau suaminya. Ya, sejenis itu maksudnya laki-laki, perempuan-perempuan. Banci-banci boleh nggak? Bancinya yang nggak boleh, bukan boncengannya. Ya. 2, Boleh mengobrol. ya ngobrol boleh. Iya. Asal tidak membahayakan. Baca. Terus cara hidupnya itu yang sopan. Cewek boleh melangkah Ya, kalau di depan. boleh tadi apa Bu namanya? Melangkah. Melangkah. Oh, mekang-kang. Kang-kang. Melangkah. Dengan syarat auratnya tidak terbuka. Jadi jangan kainnya dikelilingan ke atas. Bukan maksudnya. Karena Aisyah bajunya juga lebar. Terus, nomor 2. Yang memboncengkan itu yang punya sepeda motor atau mobil. Ya, kalau yang menurut yang bonceng, yang nyetir boleh nggak? Mepet tidak apa-apa. Ya, boleh nggak apa-apa. Jadi bukan boncengnya kita yang nyetir, boncengnya yang di belakang. Terus, sudah. Satu lagi. Tidak mendolimi. Yang tidak mendapatkan kendaraan. Baik. Jadi berboncengan di motor bertiga boleh tidak Bu? Tidak. Satu ayahnya, satu ibunya, satu anaknya boleh nggak? Suami di depan, istri 1 di belakang, istri 2 di belakang, istri 3 di belakang. Diikat. Jadi intinya ya tadi udah sahih ya jawabannya, itu catatan yang tadi. Baik, sekarang Ustaz mau tanya, kalau ya Pak saudara kan suaminya udah meninggal. ya, Terus butuh kemana itu naik gojek itu gimana? ya Gojek kalau terpaksa boleh Bu. Gak apa-apa ya. Ya, kalau boleh dipilih Gojeknya yang perempuan, bagus. Tapi kalau nggak bisa, Ya bisa pilih. ya susah. Ya, saya doakan semoga yang sering naik Gojek mudah-mudahan bisa beli mobil dan motor. Kalau perlu nggak usah pakai bensin ya. Ya. Ibu kesini tadi naik Gojek ada. Nah, boleh diobroli isi pengajian sampaikan ke Pak Gojek Ibu. Ya, soal terakhir. Yang mau tanya boleh. Yang dari sini aja ya. Boleh paling pojok Bu. Paling belakang, silakan. Di belakang Bu, ada.
Fernando ya Allah. Oh, sangat jadi gitu. Suami. Ya. Dua. Ya. Oh ya. Oh ya. Mau cari tempatnya tuh nggak tahu. Akhirnya ketemu tempatnya orang itu yang cerita. Oh yang ditanya, ya. Terus Ternyata sampai di sana orangnya yang sudah meninggal. akhirnya Istrinya tidak sama itu karena bapak sudah janji. ya diikhlaskan. Ya udah beres Bu. Nggak apa-apa. Jadi kalau ibu suami masih ada apa ceritanya udah meninggal? Iya Bu, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita mencari-cari utang suaminya apa saja, ternyata sekarang tidak ada yang tahu, maka itu urusannya nanti di akhirat Allah yang menyelesaikan. Udah bagus, berarti tadi. Cuman kalau saya sebagai suaminya Bu, kalau saya punya utang, saya tuliskan utangnya supaya keluarga saya tahu, oh hutangnya itu kepada 2 orang. Kesimpulan 50 juta, kesimpulan 30 juta misalnya. Kemudian akhir punya asetnya misalnya sekian ratus juta. Jadi ketika kita meninggal tadi, cuman alasan yang lebih baik begini ya, kalau boleh jangan punya utang. Saya cuma kalau punya utang. Iya Bu, bagus itu. Seperti orang mau meninggal, orang udah meninggal, kita keluarganya kan siapa yang ngasih urusan utang-utang dengan keluarga ini? Kalau nggak ada udah dianggap tidak ada. Gak apa-apa Bu, itu bagus. Ya, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bukan ibu yang bertanya, suaminya sudah wafat, nanti bertemu di surga, insya Allah. Ya, cukup. Baik, sekalian kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tarfa'na ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'allimna. Allahumma inna fuqara fa'aghnina wahdina ila siratikal mustaqim wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ijma' fi hadzal makan mubarak kama jama'na fi jannatikal na'im. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sadiqin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Allahumma tsabbit aqdamana 'ala al-islam wa tsabbit aqdamana 'ala al-iman. Allahumma ij'al akhir khawatimina la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa naqbil bi hadza al-qadar sallallahu ta'ala ala jami'an jannah. Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pengajiannya
Ya mana sih kari-kari mana? beruntung dalam berbuat. Banyak ya Ustaz. Ya, makasih ya Ustaz. Gimana 114? Adakah yang punya? Biar mempersingkat waktu segera ya, ini yang sudah punya nomor untuk dipegang dan dilihat. Jadi kalau kita undi langsung bisa, langsung ini oleh Mbak Irfa yang akan memberikan ujiannya. Kayaknya yang tadi datangnya belakangan. Iya benar. Belum sampai. 61 ya. Di depan. Oh ya. Empat sembilan. Ya, punya aku. Amit. 96 ambil 1. 49 ambil 1. Sanggup. Diambil mama yang satu mah. Oh iya. Mama 47. Mama 47, aku 49, yang dapat aku. Alhamdulillah, selawati dapat. Ini mama ya tak selawati ya. Sembilan. Oh, aku japri. Kalau adain udah dapat ya, tak selawati ya. Yang ambilkan Roya ya. Tujuh. 37. Yang terakhir ya, ini yang terakhir. 123. Oh iya.
kehadirannya. Semoga semua ilmu Ya mah, jajanannya mama udah dimasuk ke? ibu pulang sampai di rumah dengan selamat. Jangan lupa Makasih kita udah akan, selesai. berjumpa kembali yaitu di ujian berikutnya insya Allah bulan depan di Selasa kedua. Seperti ini jam 8 ya Bu. Selasa kedua. Setiap Selasa kedua toh mah? Alhamdulillah dapat surprise. Tak bisa bawa emang. Kalau itu banyak yang Ibu-ibu walaupun sudah dinyatakan boleh bebas tidak bermasker, tapi kita kalau di dalam ruangan yang sangat banyak ini sebaiknya tetap menggunakan masker ya, Bu. Karena itu juga ada manfaatnya untuk kebaikan kita semua. yang datang 150. Banyak yang datang. Mah bareng Kak Amah loh, Mah ayo. Ini Kak Maisarah ini. Ngantar ke mama. Mama udah salim loh ya barusan, tidak ngematin loh, ditutupin masker rakyat Pak Mama. Ya Allah. Menek ke sepatu sih, menek ke sepatu sih. Ma, aku tak pakai sepatu dulu.